Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dokter serta teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah pengembangan profesi konseling. Saya Vincent Novia. Saya Ayu Sepina. Lalu saya Sefira Oktaviani. Pada kesempatan ini akan melaksanakan wawancara sebagai bagian tugas mata kuliah. Dengan hormat kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sartika selaku Kepala Puskesmas Kelurahan Tengah yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, serta pandangannya mengenai profesi tenaga kesehatan dan kaitannya dengan pengembangan profesi konseling. Kami berharap wawancara ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kami sebagai mahasiswa, khususnya mengenai pentingnya kolaborasi antara kesehatan dan profesi konselor dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebelum memulai sesi tanya jawab, mungkin kita perkenalan dulu kali Ibu ya. Ya, mungkin jadi kan perkenalan dulu dokter sekarang. Saya. Ya. Iya, dari Ibu. Kamera apa kalian aja? Apa? Bebas. Kalian aja. Yang saya boleh ke kamera juga boleh. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Safina Putri Agustin. Ya. Saat ini saya bertugas di Puskesmas Pembantu Kampung Tengah sebagai kepala pustu. Baik, mungkin langsung pertanyaan pertama ya Bu ya. Pertanyaan pertama dari saya, apakah petugas kesehatan di puskesmas pembantu juga memberikan konseling pada pasien dalam pertanyaan? Pastinya, karena kan kita tenaga kesehatan ya, otomatis kita memberikan konseling. Kan kalau konseling itu kan tujuannya dia bisa membantu pasien dalam menangani penyakitnya kan banyak. Biasanya kalau konseling itu kita ke penyakit-penyakit yang semuanya sih sebenarnya, tapi khusus untuk yang penyakit kronis misalnya kayak hipertensi, gula, pasien-pasien kasus dengan adanya pasien kasus TBC misalnya, atau perbaikan gizi segala macam, kita berarti kan perlu konseling lebih lanjutkan. Jadi semua di sini melakukan, dokter, perawat, bidan itu pasti melakukan konseling. Oke, berarti dalam kondisi seperti itu ya, kalau lagi untuk konseling itu sendiri. Mungkin selanjutnya menurut saya ini. Ibu, bagaimana perkembangan pelayanan kesehatan di era digital mempengaruhi profesi tenaga kesehatan? Pastinya, jadi kita harus selalu mengikuti zaman kan, dan sekarang zamannya juga digitalisasi itu berkembang besar. Jadi kayak contohnya rekam medis kan sekarang kita ada pakai rekam medis digital karena kita udah nggak ada rekam medis yang tulis tangan. Resep juga kita nggak ada penulisan resep menggunakan kertas, jadi semua terdigitalisasi menggunakan, kita pakai ada namanya e-puskesmas, jadi untuk pemeriksaan anamnesa, pemeriksaan obat semua dari sistem gitu. Jadi terbantu ya, lebih bagus ya, terbantu sekali dengan digital. Dan juga misalnya kita selain kalau dalam pelayanan kesehatan kita pakai e-puskesmas, selain itu misalnya kita contohnya laporan aja deh, laporan saat ini misalnya kita laporan kunjungan, kita laporan program, itu kan sekarang juga udah menggunakan pelaporannya bukan sistem by kertas lagi, tapi dari sistem komputer juga gitu. Jadi laporan-laporan semua sekarang terhubung koneksi di komputer. Terus kayak misalnya kalau untuk edukasi ke masyarakat kan sekarang platformnya banyak kan, bisa dari ya, itu nggak dipencet, udah. Intinya perkembangan teknologi itu pastinya membantu tenaga kesehatan ya dalam menjalankan fungsinya lah, tadi seperti pelaporan seperti e-puskesmas gitu kan, pelaporan kegiatan kita gitu kan, digitalisasi ya, pokoknya harusnya sejalan dengan kita memberikan platform. Platform itu kan sekarang misalnya masyarakat sekarang kan apa-apa handphone kan, jadi kita memberikan edukasi kepada masyarakat bisa melalui tadi, misalnya kita buat konten terkait kesehatan, edukasi kesehatan gitu, bisa kita taruh di IG, di TikTok, YouTube segala macam kayak gitu. Jadi ya
sejalan. Selanjutnya ya, Bu. Bagaimana ibu membangun hubungan yang baik dengan pasien agar mereka merasa nyaman untuk bercerita mengenai masalah kesehatannya? Sebenarnya kalau kayak gitu kita bangun kepercayaan dulu yang paling penting ya. Kalau misalnya pasiennya nggak percaya sama kita ya udah nggak akan dia tuh cerita segala macam gitu. Jadi ya kita kalau saya sih ya khususnya kita harus terbuka sama pasien gitu, nyaman. Kita lihat dari muka kita pun walaupun kita pakai masker ya, tapi kan beda ya mata dengan kita nggak tatap pasien sama kita menatap pasien tuh beda. Yang pasti sih kita bangun kepercayaan dulu sehingga pasiennya nyaman untuk memberikan ya keluhannya dia gitu. Sehingga kita tahu nih kita harus ngapain nih pada pasien ini kan. Kalau misalnya kita nggak bangun kepercayaan ya dianya juga males kan. Nanti harus adanya rasa nyaman dulu ya Bu ya. Kita harus membangun rasa itu dulu deh ke pasien. Kalau enggak ya susah, nggak akan jujur. Kalau nggak jujur, misal kayak pasien TBC aja misalnya ya, dia bilangnya batuk baru kemarin, tapi kan kita tahu ya dia batuk di situ tuh saat itu juga gitu. Bener gak ini baru kemarin? Nah, cara menggali pertanyaan itu pun harus itu tadi, jangan menjudge, jangan apa, sehingga dia bisa terbuka. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apa pesan dan saran Ibu bagi kami mahasiswa bimbingan dan konseling yang nantinya akan menjadi tenaga profesional dalam membantu masyarakat? Ini konseling apa nih? Semuanya atau ada apa? Maksudnya? Sebenarnya kalau dari Unindranya sendiri itu kan lebih fokus sebenarnya ke pendidikan ya Bu. Namun ketika kita sudah masuk ke pelajaran itu sudah mencakup seperti kayak ada psikologi sosialnya juga gitu. Atau nanti bisa juga kita menjadi konselor seperti itu Ibu. Jadi belum tahu nanti arahnya konseling kemana ya. Yang pasti sih titiknya ya ini aja sih, rasa empati kali ya. Harus membangun rasa empati, terus membangun etika profesionalisme paling ya kayak gitu ya. Karena kan kalau misal konselor itu menjadi konselor tuh ya itu tadi cara membangun kita sama orang tersebut tuh harus dibangun dengan rasa apa ya, tadi kan kepercayaan, empati gitu nanti, dan harus ada profesionalismenya juga sehingga dia bisa enak gitu dan dia juga bisa nerima masukan kita sebagai konselor. Kalau misalnya ini ya mental aja di wajah tapi nggak tahu dia berapa jahitan. Pertanyaan dari aku cukup sih sampai situ aja ya Bu. Kembalikan ke kalian. Terima kasih. Kita udah sampai akhir dalam sesi wawancara. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Dr. Sartika selaku Kepala Puskesmas Kelurahan Tengah atas waktu, ilmu, pengalaman, serta motivasi yang telah diberikan kepada kami. Semoga informasi yang Ibu sampaikan dapat menjadi bekal bermanfaat dalam proses pembelajaran kami pada mata kuliah pengembangan profesi konseling. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses wawancara terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Demikian kegiatan wawancara ini kami akhiri. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan tugas serta terus dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oke Ibu, terima kasih banyak ya Bu ya. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Saya nggak usah pakai usia kan ya? Saya tugas saya sebagai guru di SD Sukamaju 6 di Cilodong, Depok. Saya mengajar kurang lebih tahun ini bisa dibilang mungkin tahun ke-20. Gak usah kaget kan? Ya kisahnya jadi tua banget. Cukup lama ya Bu ya? Iya, kebetulan saya pertama kali ngajar itu tahun ajaran baru Juli 2006. Sekarang kan 2026 ya, Juli ketemu Juli juga. Itu dan ya udah gitu aja sih. Gak usah pakai umur kan. Udah ketahuan lah ya. Ngajarnya udah sekian tahun. Gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya Bu. Iya. Pertanyaan selanjutnya, seberapa penting peran konseling dalam proses mengajar
Dan bagaimana cara membangun hubungan saling percaya dengan murid, Bu? Kalau konseling itu penting banget ya, karena kan kita harus jadi bisa tahu anak. Karena kan kita bukan cuma hanya ngajar. Mungkin kalau sekedar mengajar sih bisa ya, kita nggak terlalu ini, tapi kan kita bisa ngeliat dari karakter anak juga. Kalau anak ada masalah, anak nggak ini apa gitu, kita harus ada pendekatannya. Kita jadi bisa tahu anak, jadi bisa mau bercerita apa yang dia alami gitu. Jadi penting untuk proses pembelajaran di kelas gitu. Kalau dia ada apa-apa kurang nyaman atau ada masalah, itu berpengaruh banget ke proses pembelajaran di kelas. Jadi penting banget memang. Terus biasanya hambatan apa sih, Bu, yang paling sering ditemui saat berkomunikasi atau memberikan saat pelajaran pada siswa, Bu? Biasanya hambatannya apa aja, Bu? Hambatannya karena anaknya banyak, macam-macam. Jadi paling itu aja sih, kalau ada yang udah bisa, kita bisa ngajarnya lancar. Tapi kalau ada yang lambat, jadi kita ada yang harus diulang pelajarannya seperti itu. Jadi tidak sama. Ada yang lambat, ada yang cepat. Jadi ambil HP kamu, boleh cabut sana. Jadi bisa ngajarinnya jadi agak ini ya, kita nggak bisa langsung bagus karena ada yang lambat, ada yang cepat. Jadi harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan anak itu sendiri. Jadi tidak bisa satu kelas kita sama ratakan, karena ada yang lambat ya kita harus ikut cara belajar dia, yang cepat ya kita harus ikutin juga cara belajar dia gitu. Jadi mengikuti progres anak tersebut Ikutin ya, Bu? anak. Mas di atas aja, Mas, suaranya kedengeran, Mas. Ayo, di atas aja sayang. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya aku mau nanya, bisakah Ibu menceritakan pengalaman saat menghadapi siswa atau keluarga siswa yang sedang cemas gitu, Bu, dikarenakan anak tersebut terkena masalah di sekolah atau menolak untuk belajar? Bagaimana Ibu menanganinya? Iya, ada kebetulan baru tahun ini nih, tahun kemarin gitu. Ada anak yang sama sekali tidak mau ditinggal sama ibunya, sama orang tuanya lah. Jadi setiap hari tuh orang tua harus ada di dalam kelas, gitu kan. Dan tidak hanya di dalam kelas, itu ada di samping anak. Dan itu aja saya nggak mau gitu kan, karena saya tidak mau ada orang tua di dalam kelas. Tapi anak ini sama sekali dia menolak orang tuanya keluar. Jadi saya kasih waktu, saya kasih tahu orang tuanya juga, bahkan saya memberikan syarat ke orang tua kalau misalnya mau tetap di kelas. Bentar dulu, azan ya. Iya. Di ini aja terus atas itu. Nah jadi emang ada satu anak gitu ya, dia yang sama sekali tidak mau ditinggal. Dan itu saya sampaikan ke orang tuanya bahwa anak ini harus pelan-pelan, harus. Ternyata anak itu dari dia tidak TK ya, dia anak bimba. Dan saya udah di orang tua pun bilang pada saat dia belajar baca itu sama sekali tidak ditinggal sama orang tuanya. Jadi orang tuanya tetap, saya bilang itu dia, karena anak tidak dibiasakan lepas dari orang tua. Jadi ini, dan saya udah memberikan syarat kalau mau di kelas harus menjadi patung, tidak boleh ada suara, tidak boleh ada apa untuk masuk ke ranah kita, gitu kan, apapun alasannya. Terus saya udah pertegas, ayahnya akhirnya dia bisa menerima dengan sikap saya seperti itu, karena saya bilang gimana anak mau bisa dekat dengan kita kalau misalnya orang tua sendiri tidak mau melepasnya. Apapun itu, biar kata ayahnya cuma bantuin buka tutup botol kan, ngambilin tempat makannya atau apapun, itu nggak bisa. Kita tidak boleh memberikan celah sedikit pun ya ke orang tua untuk masuk ke area kita, gitu kan, dengan apapun alasannya. Sampai terakhir ternyata 1 semester anak itu tidak bisa lepas. Pada saat pembagian raport itu ibunya datang, saya bilang kalau mau pindah, kalau masih mau di dalam kelas dengan anak, silahkan cari sekolah lain yang mengizinkan, karena saya sudah tidak mau lagi ada orang tua murid di dalam kelas pada saat nanti masuk, gitu kan. Jadi silahkan cari sekolah lain karena saya sudah tidak mau terima. Saya udah bilang gitu ke orang tuanya. Tapi kalau masih mau tetap di sekolah ini, hari pertama harus sudah lepas. Saya sudah tidak mau ada orang tua murid. Begitu masuk, hari pertama dia tidak masuk, tidak datang. Hari kedua, alhamdulillahnya dia, walaupun dia masih nangis, tetap kita peluk, gitu kan. Dia
pada saat temennya baris dia nggak mau, dia nangis sama ayahnya. Setelah ayahnya datang, anaknya kita tarik, kita peluk, kita ini kan, ayahnya udah sana gitu kan, jangan dekat lagi gitu kan. Anaknya kita tanya mau duduknya sama siapa, mau gimana, ayo. Ya udah akhirnya setelah itu alhamdulillah lanjut. Ayahnya mulai dari ibaratnya di depan kelas gitu kan, masih yang penting mukanya masih kelihatan sama anaknya, nggak apa-apa, yang penting dia udah tidak di dalam. Sampai akhirnya dia mulai menjauh sampai akhirnya dia ayahnya di luar gerbang, tapi masih kelihatan anaknya tiap melihat ada ayahnya loh. Sampai ada saat, Bu, hari ini anak saya bisa ditinggal. Jadi mulai hari itu seterusnya anaknya itu sudah hanya antar jemput gitu kan. Jadi kita harus menerapkan batasan itu, kita harus siap gitu. Kita nggak boleh merasa kasihan anaknya ini, tapi kan di situ kemandiriannya dia nggak ada gitu kan. Kita harus tega gitu loh, jangan apa-apa kasihan anaknya, kita harus tega. Kalau kita mau anak ini maju, anak ini mandiri, ya kita harus tega. Intinya gitu aja sih. Kalau orang tua nggak tega Bu, anak saya masih kecil, nggak ngaruh, itu dia akan selalu seperti itu dan dia tidak akan bisa lepas gitu. Jadi sama orang tua juga pun kita harus tegas, nggak boleh memberikan celah orang tua untuk mengintervensi kita dengan aturan-aturan kita. Dia harus, Bu, anak saya nggak bisa gini, oh nggak bisa, kalau mau ikut aturan saya, ikutin aturan saya, kalau nggak mau silahkan cari sekolah yang lain gitu kan. Kalau mau pindah ke kelas lain juga silahkan, tapi kan nggak bisa, di rapot itu udah ada nama saya gitu kan, nggak bisa asal pindah, silahkan gitu. Kalau mau lanjut di sekolah ini, mau tetap sama saya, ikuti aturan saya, nggak mau silahkan pindah gitu. Jadi harus tetap menerapkan batasan orang tua dan kita gitu. Lalu keterampilan atau teknik apa Bu yang paling sering Ibu gunakan untuk membantu siswa atau siswi tersebut yang mengekspresikan perasaannya gitu Bu? Jadi misal murid tersebut tuh kayak yang ada masalah atau bagaimana gitu, terus bagaimana Ibu caranya membantu murid tersebut untuk mengekspresikan perasaannya gitu, misalnya dia sering pendiam atau bagaimana gitu. Kalau kayak gitu pertama kita tanya ya, kita deketin dulu, kita tanya kenapa kok diem aja, kok nggak main, kok ini. Kalau dia sudah merasa nyaman dengan kita, dia akan cerita. Pada saat dia cerita kita dengarkan. Kalau udah kita dengarkan, dia udah sering cerita nih, udah selesai, udah dia cerita, baru kita, oh jadi aturan kamu begini gitu kan, kamu harus lebih berani, kita kasih motivasi gitu kan, kita harus bangun percayaan diri dia. Oh enggak kok, kamu mau anaknya gini Bu, saya dikatain ini. Jadi dia enggak, kamu begitu enggak gitu kan. Kalau enggak ya udah diemin aja. Kalau enggak kita kasih bilang teman kamu di kelas banyak, cari teman yang lain, jangan dulu sama dia gitu kan. Kalau emang kamu nggak nyaman sama dia, kamu nggak ini, udah teman kamu banyak sekelas. Kamu berteman tuh jangan cuma hanya dengan satu orang, hanya dengan dia aja. Kamu cari teman yang lain, di kelas banyak, main sama yang lain. Yang pasti sih kita harus dengerin dulu ya. Kita harus cari dulu alasan, kita cariin kita liatin dulu nih anak kenapa. Habis itu kita tanya dulu, nah, kamu kenapa? Kalau dia udah cerita, baru kita kasih solusi, kita kasih dia motivasi lah. Kayak gitu. Kalau kasusnya pada yang tadi anak kelas 1 berarti Ibu? Kelas 1. Apakah Ibu bertanya dulu kenapa anak tersebut bisa seperti itu? Kalau ke anaknya nggak bisa ya, karena dia nangis. Jadi kita tanya ke orang tuanya langsung. Jadi orang tuanya kita nggak kita panggil sih, karena orang tuanya di kelas. Saya langsung tanya kenapa. Apa di rumahnya sering dimanja? Enggak, kalau dimanja dia di rumah biasa normal, kata orang tuanya normal, biasa main normal gitu. Cuma ya itu dia, karena orang tuanya nggak pernah lepas. Kayak ngaji katanya ditemenin, belajar ada di sampingnya ditemenin. Jadi pembiasaan dia tidak bisa dilepas orang tuanya, itu aja sih gitu kan. Berarti bukan karena trauma pernah digalakin sama temennya, tapi itu bukan. Itu pure kesalahan orang tua yang tidak belajar untuk melepas anaknya gitu. Dan jadi kebiasaan anaknya sendiri gitu. Jadi kalau nggak ngeliat orang tuanya nangis, kebiasaan itu. Jadi dari awal orang tua yang menurut saya ya, emang kesalahan orang tua yang dari awal tuh yang nggak tegaan sama anak nangis dikit disamperin, ditemenin terus gitu kan. Jadi anak itu tidak terbiasa untuk dia mandiri, lepas dari orang tua itu. Jadi saya bilang sih itu pure kesalahan orang tua gitu, karena dia merasa tidak tega untuk meninggalkan anaknya, yang berakhir dengan anaknya pun tiap kali nggak lihat orang tuanya nangis gitu aja.
Baik Ibu, jawabannya sangat menjawabin. Aku lanjutin ke Ya, Ayu ya Ibu ya. silakan. Bagaimana Ibu menjaga profesionalitas saat menghadapi masalah emosional siswa? Bentar Ibu nangkep gimana? Terus Bagaimana Ibu menjaga profesionalitas saat menghadapi masalah emosi siswa? oh, kalau caranya itu sama biasa standar kita guru-guru. Untuk menjaganya itu ya bukan berarti kita memberikan wibawa, wah gitu, enggak. Kita harus menyesuaikan, namanya kita mengajar, kita sesuaian ya, kan ada kelas rendah, ada kelas atas gitu kan, atas bawah gitu. Kalau kelas bawah ya kita menyesuaikan dengan anak. Kita tidak bisa bersikap seperti saya seorang guru, kamu harus ini, enggak. Kita lebih ngerangkul dia, maunya apa. Kita masih, karena dia kan masa peralihan ya, dari TK yang misalnya TK itu cenderung tuh anak-anak tuh kegiatannya menyenangkan, bermain, ada gamenya, pelajarannya. Sementara begitu masuk SD, pelajarannya udah yang lebih jelas terarah, matematika apa segala macam. Di situ terkadang anak kan suka kaget, masih ada yang mau main, masih yang seneng bercanda. Itu kita harus benar-benar memberikan itu lagi batasan, aturan. Dari kelas 1 pun harus ada aturan. Saya selalu menegaskan waktunya main, waktunya belajar. Kalau mau main, selesaikan dulu pelajarannya, tapi tidak boleh asal. Harus dipikir dulu, dicari dulu jawabannya. Kalau kamu udah bisa, silahkan main, bercanda, terserah. Jadi saya selalu membebaskan anak-anak kalau udah selesai, udah dinilai, udah ini ya, terserah main layaknya anak-anak aja. Nggak ada namanya full belajar serius gitu, nggak ada. Jadi kalau waktunya belajar, kamu harus serius, fokus, dengerin. Karena saya juga selalu dikasih ini menekankan ke anak-anak ya, kalau kamu nggak ngerti tapi kamu memperhatikan, kamu mau ngulang berapa kali pun pelajaran guru ajarin. Tapi kalau kamu nggak ngerti karena kamu main sibuk sendiri, mainan coret-coret gambar atau apapun, kamu nggak ngerti, guru nggak akan ngajarin. Karena udah pilihan dari awal kamu untuk tidak memperhatikan. Jadi anak-anak tuh udah tahu batasan aturan itu di kelas. Jadi pada saat ya semua perhatikan papan tulis, perhatikan ini, begitu udah selesai yang nggak ngerti pasti maju kan, nanya, Bu ini gimana Ibu, baru kita ajarin lagi personal. Kita baru ajarin personal gitu kan. Sebelumnya kan klasikal nih, kelas dulu semua nggak ngerti nih, tapi pada saat kita ngajarin kan pasti kita lihat anak-anak kan, yang memperhatikan, yang tidak, yang ini, baru begitu dia nih maju ke kita, tapi kita lihat dia menggambar lah, bercanda, ngobrol sama temennya, itu baru kita, Bu guru ini gimana? Gak tahu. Kamu kenapa tadi pada saat Ibu tidak menjelaskan, kamu tidak memperhatikan? Kamu nih, ya Bu tadi kan udah Bu guru bilang. Jadi dia akan tahu bahwa oh kalau aku nggak ngerti, Bu guru nggak mau ngajarin nih, kalau nggak ngeliatin gitu kan. Jadi ya gitu, anak-anak harus kita rangkul. Kalau misalnya emang yang benar-benar dia lemah banget kan, kita bisa tahu ya anak-anak lemah banget itu kita tidak bisa menyamakan. Kita turunkan lagi tingkat kesulitan, tingkat soalnya gitu, yang tadi bisa hots, yang bisa itu kan kita kurangin lagi, kita sesuaikan dengan kemampuan dia, kayak gitu. Kalau anak yang manja itu mah biasa ya, kayak gitu. Yang penting kalau kunci di kelas 1 itu anak itu mau belajar sih sebenarnya, mau lepas orang tua dia nggak nangis. Intinya itu kalau untuk pemahaman nanti dia di kelas atas sudah mulai pelan-pelan ini. Yang penting pembiasaan aja. Kita membiasakan dia belajar, duduk tenang, memperhatikan, mengerjakan tugas, selesai. Mau benar, mau salah, mau ibaratnya asal nggak ngaco ya, dalam artian kan terkadang anak yang tulisannya nggak bisa dibaca lah, huruf kapital semua apa, kalau nggak huruf konsonan semua, kalau nggak yang soalnya disalin lagi. Kita hanya memastikan anak itu menjawab walaupun salah, tapi itu tidak keluar dari konteks. Misalnya upacara dilaksanakan pada hari, kalau dia jawab Kamis, itu kan salah kan? Tapi nggak masalah. Tapi kalau misalnya jawabnya dia, misalnya susu, kan nggak nyambung. Nah itulah yang kita minta ulang. Karena yang kita tanya hari, bukan makanan, bukan minuman, gitu. Jadi disesuaikan dengan anaknya. Tapi kalau emang anaknya emang rendah banget, kita ingetin lagi, kita kalau upacara hari apa ya? Gitu. Paling gitu aja sih, kita harus tetap gitu. Ada saatnya bermanja-manja, main-main, ada saatnya kita serius belajar. Pertanyaan terakhir. Saran Ibu bagi mahasiswa yang sedang mempelajari keterampilan konseling.
saran aja sih, pertama ya kayak yang pertama tuh ini ke anak ya, karena kan kita saya kan anak yang siap belajar dan tidak itu kelihatan banget. Iya betul. Kelihatan. Jadi kalau di saat anak belum siap untuk belajar, itulah kita sebab ada yang namanya ice breaking lah, kita nge-game dulu atau apa, kita lihat kesiapan anak belajar dulu. Kalau sekiranya anak itu belum siap belajar, kita ingatkan lagi, misalnya nih, udah siap belum? Ya udah, Bu Guru kasih waktu 5 menit ya, Bu Guru kasih waktu 1 menit ya. Kalian terserah, bebas mau ngapain aja. Ntar kalau udah 1 menit belajar ya, gitu kan. Jadi kita nggak bisa, ayo kita mulai belajar, siap semua, bukunya buku, nggak bisa. Kita lihat dulu kesiapan belajar anak, ya. Dimanapun sebenarnya kita harus siap. Beda ya orang dewasa. Kalau orang dewasa kan harus udah paham ya. Kalau dewasa kan tidak perlu diajarin lagi untuk melihat kesiapan belajar. Kalau anak kecil kan beda. Jadi kalau apa? Saya lanjutkan ya Pak ya, mengenai pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya itu, pernahkah Bapak menghadapi situasi di mana peserta yang Bapak pilih, yang Bapak latih itu kesulitan menguasai alat atau prosedur jantung yang kritis? Terus bagaimana mengatasi beban moralnya? Oke, enggak semua peserta itu bisa melakukan hal menggunakan alat kesehatan, apalagi alat kesehatan ini alat kesehatan medis tentang penanganan jantung. Tidak semua peserta bisa memahami dengan cepat. Untuk membentuk waktu, karena setiap pelatihan itu ada waktunya, tidak lama, bisa cuma berapa hari gitu ya, 3 hari. Nah untuk menyiasatinya biar dia tidak stres, biar dia nggak bisa, biar dia cepat bisa, itu di kita itu ada yang namanya privat dalam artian kalau ada peserta yang nggak bisa untuk penanganan pasien jantung alatnya, kita adain privat, yaitu dengan cara ya kita ajarin satu yang nggak bisa itu satu instruktur. Kalau seandainya mereka bergerombol, kemungkinan kan memahaminya nggak bisa ya. Jadi kalau seandainya ada kecemasan atau ada nggak kebisaan dalam masalah penanganan kegawat daruratan masalah tentang alatnya, kita adain privat, kita beli, ajarin pelan-pelan, diarahkan caranya gimana untuk menggunakan mesin itu, caranya untuk mengoperasikan mesin itu, kita pelan-pelan mengajarinnya dengan menyiasatinya dengan privat gitu di kelasnya pas pelatihan gitu. Baik Bapak Cucun, jawabannya sangat bisa dipahami ya Pak. Selanjutnya pertanyaannya akan dilanjutkan ke Ayu. Ya silakan Saudara Ayu. Baik. Saya tidak ingin atau belum berkesempatan menjadi dokter spesialis. Jalur kuliah yang paling tepat untuk bisa mencapai profesi ini. Ntar dulu, kayaknya rancu deh pertanyaannya. Coba deh. Coba pertanyaannya. Jadi gini Bapak. Jika ada siswa jika ada siswa yang sangat tertarik dengan dunia jantung, tetapi tidak ingin atau belum berkesempatan menjadi dokter spesialis, maka jalur kuliah dan sertifikasi apa yang paling tepat untuk bisa mencapai profesi ini gitu Pak? Minta kesempatan beda, tidak ingin sama minta kesempatan. Yang mana benernya? Pertanyaannya itu ya. Coba. Belum berkesempatan gitu Pak.
dia itu pengen jadi dokter spesialis tapi dia belum ada kesempatan gitu Ya, betul, Pak. untuk menjadi seorang spesialis, belum ada kesempatan. Ya, betul. Jadi gini, kalau seandainya dokter umum mau sekolah ke dokter spesialis itu ada waktunya, dan itu harus keminatan sendiri. Walaupun keminatan sendirinya dia tidak bisa masuk karena susah, untuk kepeminatan itu bisa dikasih kesempatan biasanya sampai usia 35 tahun untuk dokter spesialis. Biasanya dokter-dokter umum yang tidak yang tidak masuk ke spesialis itu biasanya dia akan melalui jalurnya, ada yang dari daerah, dia harus dulu ngabdi di daerah, ntar dia di daerah itu udah ngabdi, biasanya setahun 2 tahun bisa disekolahkan sama pemerintahnya, dan apa yang dia mau jadi spesialisnya jadi dikasih kesempatan untuk sekolah itu. Ngerti nggak ya? Jadi ini dokter spesial, ini dokter umum, dia mau masuk ke kedokteran spesialis, tapi dia itu nggak bisa nih untuk masuk tuh karena terbentur jatahnya, karena masuk spesialis itu biasanya itu nggak sampai 10 orang. Nah, dia itu daftar nggak bisa, terus nggak keterima. Nah, pengen dia keterima itu syaratnya itu dia tuh harus ngabdi dulu nih ke daerah, ke kepulauan atau ke pelosok, itu di situ dia akan mengabdi 3 sampai 4 tahun. Nah, ntar setelah ngabdi biasanya itu sama pemerintah daerah diajuin sesuai keinginan si dokter itu jadi masuk spesialis apa. Nah, biasanya dari pemerintah itu pasti akan dilaksanakan, akan diterima karena keinginannya si dokter itu, karena dia udah mengabdi. Biasanya gitu untuk mengakalinya. Ngerti nggak ya? Berarti harus adanya mengabdi dulu ya, Pak ya? Iya, biasanya ngabdi dulu. Biasanya ke daerah nih, ke pulau, ke Ambon, kemana gitu kan. Dia ntar sama Pemdanya ini dikasih kesempatan nih untuk sekolah spesialis nih, mereka yang biayain gitu. Sementara dia kan sekarang untuk jadi spesialis itu bisa langsung ya, langsung dari sekolah kedokteran udah lulus boleh langsung spesialis, tapi jarang ya kan yang keterima. Biasanya itu mereka ngabdi dulu atau cari pengalaman dulu ke daerah baru bisa biasanya jadi spesialis yang dia inginkan gitu. Baik, Oke, Bapak. ada lagi. Jawabannya sangat memuaskan ya, Pak ya. Juga bisa dipahami. Mungkin dari saya sekian ya, Pak. Saya kembalikan ke Kak Ian. Ya, saudara Ian silahkan. Oke, baik Pak. Mungkin sesi wawancara kami bersama Bapak Susun Wahyudi Escape mengenai profesi keperawatan di bidang jantung mengucapkan terima kasih sebesar-besar kami. Semoga informasi yang kami peroleh dapat menambah wawasan dan menjadi bekal yang bermanfaat dalam mempelajari mata kuliah pengembangan profesi konseling, serta menjadi motivasi bagi kami dalam mempersiapkan diri sebagai calon tenaga profesional. Apabila selama proses wawancara terdapat kekurangan atau pertanyaan yang kurang berkenan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Coba yuk, bisa nggak?